Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Siapa sangka, kelas online yang dimulai dengan niat serius malah berubah jadi penuh tawa dan kekonyolan. Ikuti perjalanan lucu seorang pengajar yang berjuang menghadapi gangguan teknologi, kesalahan konyol, dan akhirnya menemukan kehangatan dalam momen tak terduga. Pagi itu aku bangun dengan semangat yang sangat tinggi, atau setidaknya itulah yang aku kira. Begitu bangun dari tempat tidur, aku langsung memutuskan untuk membuat kelas online. Bukan kelas biasa, tapi kelas yang penuh dengan inovasi dan semangat. Aku bisa melihatnya. Dunia digital adalah tempat di mana aku bisa berinovasi, berbagi ilmu, dan bahkan mungkin menjadi seorang guru yang dikenal banyak orang. Mimpi itu ada di ujung jariku. Aku rasa hari ini akan menjadi hari besar, kan? Seperti kebanyakan orang, aku pun langsung membuka laptop, masuk ke Zoom, dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, gue siap, pikirku. Kamera, cek. Mikrofon, cek. PowerPoint? Aduh, lupa. Aku buru-buru mencari file presentasi yang sebelumnya sudah aku buat, tapi yang ada justru tumpukan file yang gak jelas isinya. Buat kelas apa sih ini? Aku mulai berpikir. Berjam-jam mengumpulkan materi dan slides, dan akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa PowerPoint-ku lebih mirip dengan dokumen tugas akhir dari semasa kuliah dulu yang malah gak dipakai. Setelah merenung sejenak, aku menyadari bahwa kelas online ini gak cuma soal PowerPoint. Ada hal yang lebih penting, yaitu koneksi internet. Sebelum aku mulai, aku pastikan dulu wifi-nya. Jadi, aku coba cek di layar laptop, dan nggak ada sinyal. Ini seperti kebiasaan buruk yang datang tiap kali ada acara penting. Aduh, sinyalnya hilang. Pasti gara-gara modemnya yang lagi baper, deh, pikirku. Tanpa pikir panjang, aku mulai berjalan ke ruang tamu untuk memastikan modemnya bekerja. Ketika tiba di ruang tamu, aku baru sadar bahwa modemnya ternyata sudah ada di meja. Jadi, aku coba restart modem itu, dan tiba-tiba, lampu modem berkedip-kedip seperti berusaha memberi sinyal dari dunia lain. Aku sudah siap. Zoom meeting, here ikome. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, sinyal pun kembali. Aku kembali ke laptop dan login ke Zoom. Semua peserta sudah menunggu, dan aku akhirnya klik Start Meeting. Layar pun menyala, dan apa yang terjadi? Tidak ada suara. Aku mulai menekan tombol Unmute, dan di saat yang sama, aku mulai panik. Ternyata, mikrofon masih mati. Aku sudah nggak sabar untuk memberikan penjelasan tentang materi kuliah, tapi sepertinya aku perlu belajar dulu untuk mengaktifkan peralatan digital ini. Sambil menekan-nekan tombol, aku akhirnya menyadari bahwa aku harus lebih tenang. Jadi, dengan senyuman yang agak dipaksakan, aku coba berbicara. Teman-teman, selamat datang di kelas online kita hari ini. Maaf ya, teknisnya agak kacau. Pasti kalian semua tahulah, hidup kita sekarang sudah serba digital, jadi ya pasti ada hal-hal lucu gitu. Aku mulai dengan kata-kata yang tampaknya mencoba menenangkan keadaan, meski dalam hati aku sudah berteriak, ini kelas atau sarang kekacauan sih. Beruntungnya, teman-teman yang hadir di kelas tampak sabar. Mereka bahkan saling melemparkan emoji tertawa di kolom chat. Semangat ya, Mas, semua orang juga nggak akan siap 100% kok, kata seseorang di kolom chat, yang membuat aku merasa sedikit lebih tenang. Tapi ketenanganku hanya bertahan beberapa detik. Setelah berhasil mengatur mikrofon dan menyiapkan segala sesuatunya, akhirnya kelas bisa dimulai. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar teori fisika. Jadi, tema hari ini adalah, sebentar, kenapa layar gue berubah jadi background foto kucing lucu ya? Aku sedikit panik lagi.
Ternyata, tanpa sengaja aku mengganti tampilan background Zoom menjadi gambar kucing lucu yang entah kenapa muncul begitu saja. Ya ampun, aku sudah lebih mirip selebgram kucing daripada seorang pengajar fisika. Kelas semakin kacau. Beberapa orang mulai tertawa keras, dan ada yang bahkan mengirimkan screenshot kelas online yang sekarang sudah penuh dengan emoji tertawa. Aku mulai merasa sedikit hilang arah, tapi aku berusaha untuk tetap fokus. Oke, kita coba mulai materi. Di sini, kita akan membahas hukum Newton. Nah, kalian tahu kan hukum yang satu ini, yang bilang kalau Mas, jadi kapan kita bisa lihat kucingnya? Tanya salah satu peserta kelas yang tiba-tiba menyela pembicaraanku. Dan aku baru sadar, layar background kucing lucu itu masih muncul, tanpa sengaja aku tinggalkan begitu saja. Jadi, satu-satunya yang bisa aku lakukan saat itu adalah tertawa bareng mereka. Oke, teman-teman, kayaknya kelas online hari ini lebih jadi pertunjukan kucing, ya? Jawabku, yang langsung disambut dengan tertawa dari seluruh peserta. Setelah sejenak bercanda, aku berusaha kembali ke topik fisika. Oke, sekarang serius, ya. Hukum Newton itu adalah, dan tiba-tiba, suara beb-beb terdengar keras. Oh tidak! Ternyata, aku lupa mematikan suara notifikasi pesan WhatsApp. Selama 10 detik penuh, seluruh kelas online mendengarkan suara notifikasi yang datang tiada henti, seolah menambah keseruan kelas yang sudah berantakan ini. Maaf ya, teman-teman, ada yang lagi kirim pesan, aku mencoba menjelaskan dengan santai. Cuma, ya, ini emang hidup kita sekarang, penuh dengan gangguan teknologi. Namun, tanpa disangka, setelah kejadian itu, peserta kelas malah semakin semangat. Beberapa malah mulai menunjukkan kepedulian dengan mengirimkan pesan yang penuh dengan emoji dan semangat. Semangat, Mas! Ini sih kelas paling seru yang pernah gue ikuti, tulis seseorang di chat. Mereka benar-benar sabar dan bahkan sangat menikmati momen konyol ini. Sekitar 10 menit setelahnya, aku berusaha untuk mengatur ulang layar presentasi dan mencoba lagi untuk memberikan materi. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang gaya gravitasi, namun, tiba-tiba internetku mulai bermasalah lagi. Loh, kok sinyalnya hilang lagi, sih? Aku mulai panik lagi, dan kelas pun terhenti sejenak. Yang ada malah gelak tawa peserta yang menganggap kejadian ini sudah terlalu absurd. Begitulah kira-kira kelas online yang aku buat. Sebuah kelas yang penuh dengan gangguan, konyol, lucu, dan yang pasti, nggak nyambung sama sekali. Tapi ternyata, itulah yang membuat kelas ini berbeda dari yang lain. Mungkin inilah realita hidup kita, kadang kita terlalu fokus pada teknologi, tapi sebenarnya, ada momen-momen konyol yang harus kita nikmati. Kelas sudah berjalan selama hampir 20 menit, dan aku sudah mulai menerima kenyataan bahwa hari ini bukan hari terbaik untuk jadi seorang pengajar online. Segala hal yang bisa salah, sudah salah. Tapi, seperti pepatah bilang, yang penting, kita coba dulu, meski hasilnya jadi bahan tertawaan. Setelah beberapa menit terdiam, aku mencoba untuk kembali ke presentasi. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang gaya gravitasi. Sekarang, kita akan bahas hukum Newton yang kedua. Namun, saat aku berusaha menjelaskan, tiba-tiba suara seseorang terdengar memanggil. Mas, kita tuh mau dengerin materi, bukan dengerin suara kucing. Itu salah satu peserta yang mulai ngeprank aku. Mereka jadi semakin kreatif dengan tingkah konyol mereka, dan aku hanya bisa menertawakannya. Tak lama setelah itu, aku mulai merasakan ketegangan semakin melonggar. Mungkin ini saat yang tepat untuk lebih santai dan menikmati kelas yang konyol ini. Jadi,
Aku mulai mencoba memberi sedikit humor untuk menenangkan suasana. Gini, teman-teman, kita mulai dari awal lagi. Jadi, gaya gravitasi itu ibarat Wi-Fi. Dia nggak kelihatan, tapi selalu ada di sekitar kita. Dan tanpa gaya gravitasi, kita nggak bakal bisa duduk tenang di kursi. Seperti tanpa sinyal Wi-Fi, kita nggak bisa buka Instagram atau TikTok dengan lancar. Aku mulai menjelaskan dengan cara yang lebih santai. Ternyata, ini langsung membuat peserta lain terbahak-bahak. Ada yang mengirimkan emoji tertawa, ada juga yang bilang, bener banget, Mas. Gaya gravitasi itu kayak Wi-Fi, nggak kelihatan tapi penting banget. Bahkan, ada satu peserta yang dengan polosnya mengirimkan pesan, Mas, kalau nggak ada Wi-Fi, kita bisa ngapain aja ya? Sampai di titik ini, aku mulai berpikir, apakah aku sedang mengajarkan fisika atau malah sedang mengadakan acara stand-up komedi? Ternyata, dunia kelas online memang penuh kejutan. Saking gembiranya, beberapa orang di kelas malah mulai mengirimkan meme tentang Wi-Fi, tentang gaya gravitasi yang membuat mereka terjebak di kursi, dan ada yang bahkan membagikan gambar kucing lagi. Ya, kucing. Lagi-lagi kucing. Tapi, di balik semua kekonyolan itu, aku mulai merasa bahwa kelas ini menjadi lebih menyenangkan. Bahkan, bisa dibilang, kelas ini jauh lebih hidup daripada kelas-kelas formal yang sering aku temui. Tidak ada yang serius, tidak ada yang mengerjakan tugas dengan serius, hanya banyak tawa dan interaksi yang spontan. Ternyata, dalam sebuah kelas yang nggak nyambung, ini, kita bisa saling menikmati waktu, meski nggak ada sinyal Wi-Fi yang lancar. Seiring berjalannya waktu, beberapa peserta mulai bertanya tentang materi fisika. Mas, jadi kalau gaya gravitasi itu kayak Wi-Fi, terus gaya gesek itu apa ya? Tanya seseorang dengan sangat serius. Aku terdiam sejenak. Gaya gesek itu seperti kalau Wi-Fi kita lagi lemot, dan kita paksa tetap pakai, jawabku, sambil berusaha menghubungkan semua hal yang aneh itu. Namun, masalah baru muncul. Kali ini bukan masalah teknis lagi, tetapi masalah moral. Peserta lain mulai merasa bahwa kelas ini sudah terlalu konyol, jadi mereka mencoba untuk memberikan pelajaran yang lebih serius. Mas, kayaknya materi kita sudah terlalu asyik. Boleh nggak kita lanjutkan yang lebih berat, kayak membahas hukum ketiga Newton, katanya. Aku yang semula berpikir kalau kita sudah mendalami hukum gravitasi, harus memutar otak lagi. Aku pun mencoba untuk melanjutkan dengan serius. Oke, hukum ketiga Newton itu mengatakan bahwa setiap aksi pasti ada reaksinya. Jadi, kalau kalian mengklik link Zoom ini, kalian pasti akan terhubung ke kelas ini, dan kalau sinyal kalian jelek, kalian akan terlempar keluar dari kelas, seperti aksi dan reaksi, kataku, sambil berusaha agar peserta tetap tertarik meskipun banyak dari mereka yang masih ketawa ngakak. Sambil menjelaskan dengan penuh semangat, aku malah mulai sadar satu hal, semakin banyak aku menjelaskan dengan serius, semakin banyak peserta yang merespons dengan candaan. Mas, apa aja yang bisa kita pelajari di kelas ini selain Wi-Fi dan kucing? Tanya peserta yang satu ini. Aku cuma bisa nyengir. Akhirnya, aku sadar bahwa kelas ini sudah beralih fungsi menjadi lebih dari sekadar tempat belajar. Ini menjadi semacam hiburan, yang entah kenapa malah lebih menyenangkan. Kelas yang aneh ini justru memberi suasana yang santai dan penuh tawa. Ternyata, ketika dunia nyata dan dunia digital bergabung, hasilnya bisa sangat absurd, tapi justru itulah yang membuatnya menyenangkan. Tak terasa, sudah hampir 1 jam berlalu. Aku pikir waktunya untuk menutup kelas dengan cara yang elegan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam kelas online hari ini. Jangan lupa untuk terus semangat belajar fisika, walaupun dunia kita penuh dengan gangguan digital, dan ya, sinyal yang nggak nyambung, kataku sambil tersenyum.
Namun, sebelum aku menekan tombol end meeting, tiba-tiba ada yang menulis di chat, "Mas, boleh gak kita kelas online lagi besok? Bisa nggak kita bahas teori-teori konspirasi Wi-Fi?" Dan semua orang langsung tertawa lagi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, yah, mau bahas apa lagi ya? Kelas online yang nggak nyambung ini benar-benar membuat hari kami lebih ringan. Walau pada akhirnya kita tidak membahas apa-apa yang berhubungan langsung dengan materi fisika, setidaknya kita semua punya cerita lucu untuk dikenang. Kelas online sudah semakin jauh dari tujuan awal. Dari semula aku berniat untuk memberikan materi fisika yang serius, kini kelas ini berubah menjadi acara tawa berkelanjutan. Tak hanya materi yang terabaikan, tapi juga jadwal kelas yang semula terstruktur dengan rapi kini bergelombang seperti sinyal Wi-Fi yang naik turun. Peserta yang sebelumnya masih terlihat berusaha untuk mendengarkan penjelasan fisika, kini sudah lebih fokus ke obrolan ringan yang terus mengalir. Aku mulai mengakui, inilah yang terjadi ketika teknologi bertemu dengan humor spontan. Kelas yang tadinya bisa menjadi sesi formal berubah menjadi ruang bebas yang penuh dengan kreativitas, kekonyolan, dan kehangatan. Layar laptopku yang semula hanya berisi presentasi PowerPoint kini dipenuhi dengan emoji-emoji tertawa, meme Wi-Fi, dan pertanyaan konyol seputar fisika yang lebih sering bercampur dengan teori-teori absurd. Ada yang mau nanya soal hukum gravitasi lagi? Aku coba mengembalikan kelas ke jalur yang benar, meskipun aku tahu sudah terlambat. Ternyata, pertanyaan yang masuk justru semakin aneh. "Mas, kalau gravitasi itu kayak Wi-Fi, apa ada mode pesawat di alam semesta ini? Soalnya, kalau Wi-Fi mati, kita kan harus pakai mode pesawat, kan?" Pertanyaan itu muncul dari seorang peserta yang kali ini benar-benar membuat aku bingung. Aku hanya bisa tertawa sambil menatap layar, mencoba untuk mencari jalan keluar dari kekonyolan ini. Jadi gini, teman-teman, aku mulai berbicara dengan penuh perhatian. Mode pesawat itu sebenarnya untuk menghentikan koneksi dari dunia luar, biar kita fokus. Jadi, kalau dunia ini ada mode pesawat, mungkin kita bisa menghilangkan semua gangguan, seperti sinyal jelek dan, ya, meme-meme kucing itu. Tapi sayangnya, nggak ada mode pesawat di kehidupan nyata. Ternyata, aku salah besar. Setelah penjelasan itu, seluruh chat dipenuhi dengan orang-orang yang mulai membahas apakah di dunia digital ada mode pesawat yang bisa menghilangkan semua gangguan di kehidupan nyata. Ini sudah terlalu jauh. Aku mulai merasa bahwa kelas ini sudah benar-benar lepas kendali. Semua peserta malah semakin kreatif dengan berbagai topik konyol yang mereka ajukan. Ada yang pernah coba nyalain Wi-Fi, terus nunggu sinyalnya datang kayak menunggu jodoh. Tanya seorang peserta dengan gaya bercanda. Aku terdiam beberapa detik, menahan tawa. "Itu sih lebih parah daripada menunggu Wi-Fi yang hilang," jawabku, merasa konyol sendiri dengan jawaban itu. Namun, meskipun tidak ada materi yang terbahas dengan serius, satu hal yang jelas terlihat, kelas ini benar-benar menghidupkan suasana. Bahkan ada yang mengirimkan foto mereka sedang memegang buku fisika, namun tertutup oleh handphone mereka yang sedang memutar video lucu. "Belajar sambil ketawa itu penting juga, kan Mas?" tanya mereka dengan santai. Aku berpikir sejenak, dan akhirnya sadar. Ternyata, ini adalah pelajaran yang tak terduga. Kelas ini memang tidak sesuai dengan rencana awal, tetapi justru menjadi pelajaran tentang bagaimana menghadapi ketidaksempurnaan dengan cara yang menyenangkan. Kadang, kamu nggak perlu terlalu serius. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kelucuan untuk membuat orang-orang terhubung, bahkan lebih dari yang bisa dilakukan oleh sinyal Wi-Fi yang kuat sekalipun. Lalu, seperti kebanyakan kelas, aku pun merasa sudah waktunya untuk menyudahi sesi yang sudah sangat panjang dan penuh kejutan ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ikut kelas hari ini. Semoga kalian tetap belajar fisika, meskipun mungkin lebih banyak tertawa daripada mencatat, kataku dengan suara yang berusaha tetap tegas,
meski di dalam hati aku ingin terus tertawa. Tapi sebelum aku menekan tombol end meeting, salah satu peserta malah menulis, "Mas, kalau kita kelas lagi besok, bisa nggak kita bahas tentang kenapa WiFi suka ngilang kalau lagi butuh?" Tentu saja, semua orang langsung ketawa terbahak-bahak. Aku hanya bisa tertawa keras. Ternyata, walaupun kelas ini penuh kekacauan dan kekonyolan, banyak orang yang merasa terhibur dan lebih dekat satu sama lain. Semua canda tawa ini justru menciptakan hubungan yang lebih hangat, jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh sinyal WiFi atau kecepatan internet. Sebelum menutup layar, aku mengucapkan kalimat terakhir yang mungkin menjadi inti dari kelas online yang paling tidak nyambung ini. Teman-teman, ingat ya, WiFi memang penting, tapi tertawa bareng itu jauh lebih berharga. Terima kasih sudah membuat hari ini penuh canda dan tawa. Semoga kita bisa ketemu lagi di kelas online yang lebih nggak nyambung. Dengan itu, aku menekan tombol end meeting, dan kelas yang penuh kekonyolan pun resmi berakhir. Tapi satu hal yang pasti, meskipun kelas ini tidak nyambung, aku merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling menyenangkan dan penuh tawa dalam kelas online yang pernah ada. Terkadang, meski kelas tak berjalan sesuai rencana, kebersamaan dalam canda adalah pelajaran yang paling penting. Ternyata, tak selalu harus serius untuk belajar, kadang tawa justru membuka hati. Terima kasih sudah ikut dalam kisah seru ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi cerita dan pengalaman unik lainnya.